Selamat datang di channel Whisper Dark. Kali ini saya akan bercerita tentang di urban legenda yang berjudul Pocondi itu bukan ingin menakutiku, dia mau aku balaskan dendamnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekolah yang kupia setiap hari ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Semuanya bermula dari ruang Yux, tempat yang biasanya ya di pelarian ketika ingin bolos pelajaran olahraga. Hari itu, aku hanya pura-pura sakit perut. Tapi yang ku dapat jauh lebih mengerikan dari yang ku bayangkan. Ruang Yux dan kosan di hanya ada aku dan sahabatku, Arga. Kami duduk berdua di atas kasur tipis yang di dinding. Di dinding, dinding tua berdetak pelan. Hening, sampai kemudian aku mendengar suara. Bukan suara Arga, bukan juga Suster Ux. Melainkan bisikan lirih menyayat, seolah berasal dari balik lemari obat. Tolong ya, aku namaku Dimas. Dimas, kamu dengar juga? Tanyaku ke Arga. Dia hanya menatapku bingung. Apa? Aku diam, mungkin cuma halusinasi, tapi suara itu begitu jelas. Dan terasa nyata, aku mulai mencari tahu. Bertanya ke beberapa guru, tapi setiap kali ku sebut nama Dimas, ekspresi mereka langsung berubah. Dan di kaku, seperti aku baru saya menggungkit sesuatu yang dilarang. Pak Andri, guru sejarah, hanya menjawab singkat, tidak ada murid bernama Dimas di sekolah ini. Tapi malam itu, saat aku membuka album kenangan angkatan 2010 yang tersimpan di perpustakaan, aku melihatnya. Wajah seorang anak laki-laki dengan mata tajam dan senyum tipis. Namanya tertulis samar di bawah fotonya di Maser. Sejak hari itu, mimpi-mimpiku berubah. Setiap malam aku bermimpi berada di lorong di sekolah yang gelap. Langkah kakiku menggema, dan dari kejauhan, kulihat sesosok pocong berdiri diam. Tapi anehnya dia tidak menyerang, tidak juga menakut-nakuti. Dia hanya menatapku, dengan mata penuh harap. Dan di ujung mimpi itu, dia selalu berbisik, tolong deh aku, yang biarkan mereka melupakanku. Aku terbangun dengan napas memburu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa hantu itu tidak ingin menakutiku. Dia hanya ingin hindar. Jika mereka ingin menyembunyikan masa lalu, kenapa masa lalu itu justru makin keras mengetuk pintuku? Dan malam itu aku benar-benar mendengarnya. 3 ketukan pelan teratur di jendela kamar lantai 2 yang mustahil bisa dicapai orang luar. Tok tok tok, aku mendekat dengan perlahan. Api tidak menenangkan siapapun, hanya hembusan angin dan ranting pohon yang bergoyang pelan. Tapi begitu aku menutup tirai, kulihat di kaca jendela sebuah tangan. Panjang tipis beku. Pagi harinya aku mencari tahu tentang guru yang guru Beb yang disebut dalam bisikan malam itu. Di ruang Yux, aku mendapati seorang petugas kebersihan tua yang pernah bekerja di sekolah sejak 20 tahun lalu. Kamu, tanya Bu Yanti, dulu dia wali kelas angkatan 2010 yang muridnya ada yang dia, kamu tahu sendirilah. Apa betul ada yang namanya Dimas? Pak Agus terdiam, pandangannya kosan. Anak itu baik, tapi dia terlalu tahu banyak. Sampai akhirnya dia hilang. Maksudnya meninggal? Pak Agus menggeleng. Dia memandi meninggal, tapi setelah itu, nama dan fotonya dihapus dari semua dokumen. Seolah dia tak pernah ada, aku tak bisa diam lagi. Aku mulai menyusun tujuan, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dimas. Dan kenapa semua orang begitu takut membicarakannya. Aku mulai dengan mencetak ulang di semua foto lama, menyusunnya di dinding di kamarku. Satu persatu wajah guru dan murid angkatan itu kuhubungkan dengan benang merah. Dan di tengah-tengah semuanya wajah Dimas. Dengan tulisan besar di bawahnya, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Malamnya, aku bermimpi lagi, kali ini Dimas menatapku lebih dekat. Wajahnya sendu, aku tidak ingin dendam. Aku hanya ingin kebenaran.
dan ia menunjuk satu nama di mimpiku, Pak Edwin, guru olahraga. Sejak saat itu, halaman-halaman aneh mulai terjadi di sekitarku. Laptopku sering menyala sendiri dan menampilkan satu folder dokumen Dimas. Isinya skan nilai, surat pengaduan, dan video pendek berdurasi 8 detik. Dalam video itu, Dimas berbicara pada kamera dengan suara pelan, "Jika aku tidak ada besok, tolong buka loker nomor 17. Aku langsung ke sekolah, diam istirahat." Aku pura-pura ke toilet, padahal aku menuju gudang di belakang ruang sana tempat loker-loker lama dibuat. Loker nomor 17 sudah berkarat, tapi masih bisa dibuka. Dan di dalamnya ada buku harian, tertulis dengan spidol merah di halaman pertama. "Jika kau membaca ini berarti aku gagal menyelamatkan diriku." Aku membuka halaman demi halaman. Isinya tentang keluhan Dimas, tentang kasus penipuan nilai, penggelapan dana, dan perlakuan buruk dari beberapa guru. Dia sudah berusaha mengadukan semua itu, tapi tak pernah ada yang dipercaya. Dan pada tanggal terakhir sebelum catatannya berhenti, ia menulis, "Aku dengar mereka akan mengamankan aku, entah apa maksudnya. Tapi jika aku hilang, tolong jangan biarkan aku dilupakan." Aku menangis malam itu, bukan karena takut tapi karena merasa bersalah. Bagaimana mungkin seseorang bisa disingkirkan secepat itu dari ingatan semua orang? Keesokan harinya aku memberanikan diri menemui Pak Edwin. Beliau langsung menghindar saat ku sebut nama Dimas. Tapi aku tahu dia menyimpan sesuatu. Aku rekam percakapan kami secara diam-diam. Dan akhirnya, keluar juga dari mulutnya, "Dimas itu anak baik, tapi dia terlalu berani. Kami hanya menjalankan perintah." "Perintah dari siapa?" tanya Putayam. Pak Edwin hanya menggeleng, lalu pergi meninggalkanku sendiri di ruang guru. Aku menyusun semua bukti, semua catatan, dan rekaman ke dalam satu flash disk. Aku bawa ke kepala sekolah yang baru, Bu Rina. Awalnya beliau ragu, tapi setelah melihat semua data, matanya berkaca-kaca. "Dimas, ya Tuhan, aku pernah ya di wali kelasnya waktu praktik. Aku meminta satu halaman adakan upacara khusus. Sampaikan ke semua siswa siapa Dimas sebenarnya." Dan yang mengejutkan, Bu Rina setuju. Ia berkata, "Sudah saatnya kita menebus dosa masa lalu." Hari upacara itu datang di semua murid dan guru berkumpul. Bu Rina berdiri di podium, suaranya bergetar. "Hari ini, kita akan mengenali seseorang yang selama ini terhapus dari sejarah sekolah ini, Dimas Ramadan. Dia bukan hantu, dia adalah murid kita, teman kita, yang ingin kita dengar." Setelah upacara, aku bermimpi lagi. Dimas berdiri di halaman sekolah, menatapku. "Kali ini wayahnya damai. Terima kasih, Prof. Kini aku bisa pergi dengan tenang." Aku tersenyum, menatapnya perlahan menjilan. Dan saat itu semua mimpi buruk berhenti. Kisah ini tak akan pernah aku lupakan, karena dia bukan hantu yang menakuti tapi sahabat yang hanya ingin didengar. Dan kini, aku tahu suara itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Bukan karena masih ada dendam, tapi karena ada kenangan yang tak boleh dilupakan. Sekolah memperbarui kurikulum etika murid-murid kini belajar tentang keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab. Aku pun diminta menyampaikan pidato dalam acara Hari Pahlawan Sekolah. Di depan ratusan siswa, guru, dan wali murid, aku berdiri dengan gemetar membaca sebuah catatan kecil yang kutulis dari hati. Kadang, pahlawan bukanlah mereka yang bersenjata atau bersorak, tapi mereka yang diam yang pernah dilupakan, tapi tetap memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan, melainkan dengan harapan. Hari ini, mari kita ingat Dimas. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai suara hati nurani yang memilih bicara, meski dunia menutup telinga. Beberapa guru menunduk, sebagian siswa menitikkan air mata. Dan di sudut aula aku merasa dia hadir. Diam, tersenyum lalu pergi dengan damai.
Malam harinya, untuk pertama kalinya setelah semua selesai, aku berjalan ke halaman belakang rumah. Langit begitu tenang, angin berhembus pelan. Dan di bawah pohon mega tempat dulu aku sering melihat bayangan itu, aku hanya mendengar satu suara lembut. "Terima kasih, Raf," aku tersenyum. Bukan karena tidak takut lagi tapi karena kini, aku tahu. Bahkan potong pun bisa membawa pesan tentang keberanian.